Selamat pagi anak-anak. Bapak harap kalian semua dalam kondisi sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran online hari ini. Jadi, sebelum Bapak menjelaskan materi, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak adalah Imade Aldi Setiadi. Bisa kalian panggil Pak Aldi. Nah, alamat Bapak itu di Jalan Pulau Bungin, Gang 1, nomor 17. Nah, kemudian nomor HP Bapak 085 829 217 475. Jadi, jika kalian mengalami kendala dalam pembelajaran online hari ini, kalian bisa menghubungi Bapak di nomor ini. Nah, jadi sekian perkenalan dari Bapak. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi tentang bilangan bulat. Simak baik-baik ya, atau bisa catat juga apa yang Bapak sampaikan pada materi hari ini. Nah, yang pertama yaitu definisi bilangan bulat. Nah, jadi bilangan bulat itu sendiri terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan bilangan nol. Jadi, apa itu pengertian dari bilangan bulat negatif, positif, dan juga bilangan nol? Nah, sekarang akan Bapak jelaskan. Yang pertama adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu adalah bilangan yang bernilai positif dan dimulai dari 1 ke kanan. Sebagai contoh 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat negatif, yaitu bilangan yang dimulai dari negatif 1 ke kiri. Jadi contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Kemudian bilangan 0. Jadi bilangan 0 itu adalah ya angka 0 itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat gambar garis bilangan berikut. Nah, di sini sudah dijelaskan bilangan bulat positif itu dimulai dari 1 ke kanan. Kemudian bilangan bulat negatif itu dimulai dari negatif 1 ke kiri. Dan ini adalah bilangan 0. Nah, kemudian pada bilangan bulat itu juga ada yang disebut dengan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu dimulai dari angka 1 ke arah kanan. Jadi dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ke kanan. Jadi ini adalah bilangan asli, di mana bilangan asli itu dimulai dari 1 ke kanan. Nah, bilangan asli itu juga bisa disebut sebagai bilangan bulat positif karena sama-sama dimulai dari 1 dan bergerak ke kanan. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 ke arah kanan. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi ini adalah bilangan cacah yang bergerak dari angka 0 ke kanan. Nah, selanjutnya adalah membandingkan bilangan bulat. Nah, secara umum, jika ada dua bilangan bulat A dan B pada garis bilangan, akan berlaku aturan-aturan berikut. Nah, yang pertama, jika A terletak di sebelah kiri B, maka A lebih kecil dari B. Yang kedua, jika A terletak di sebelah kanan B, maka A lebih besar dari B. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat contoh di bawah ini. 0 kurang dari 1 atau 0 lebih kecil dari 1. Mengapa? Karena 0 itu berada di sebelah kiri 1. Atau bisa kalian lihat pada garis bilangan ini, 0 itu berada di sebelah kiri 1. Nah, yang kedua, 0 lebih besar dari negatif 1. Mengapa? Karena 0 berada di sebelah kanan negatif 1.
Jadi 0 itu berada di sebelah kanan negatif 1, maka 0 itu akan lebih besar dari negatif 1. Nah, sebagai contoh soal, kalian bisa lihat di bawah ini. Tentukan bilangan yang lebih dari dan kurang dari negatif 7 dan 7, kemudian 0 dan negatif 3. Nah, yang pertama negatif 7 dan 7. Berarti kita lihat negatif 7, ini 7. Berarti negatif 7 itu kurang dari atau lebih kecil dari 7. Karena negatif 7 itu berada di sebelah kiri 7. Kemudian 0 dan negatif 3. Ini 0, ini negatif 3. Berarti 0 itu lebih dari negatif 3 karena 0 itu berada di sebelah kanan negatif 3. Nah, itu untuk membandingkan bilangan bulat. Selanjutnya adalah operasi hitung bilangan bulat. Nah, operasi hitung bilangan bulat itu ada 4. Yang pertama, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk yang pertama adalah penjumlahan. Nah, tentunya kalian sudah tahu bagaimana bentuk penjumlahan itu. Nah, sebagai contoh, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi itu adalah suatu bentuk penjumlahan. Nah, dalam penjumlahan itu sendiri terdapat sifat-sifatnya. Nah, sifat yang pertama itu adalah sifat tertutup. Apa sih maksud dari sifat tertutup itu? Jadi sifat tertutup itu maksudnya adalah jika suatu bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat, maka hasilnya adalah bilangan bulat pula. Nah, sebagai rumusnya, A tambah B sama dengan C, di mana A, B, dan C itu adalah bilangan bulat. Nah, jadi A bilangan bulat ditambahkan dengan B juga bilangan bulat, maka hasilnya bilangan bulat pula. Nah, sebagai contoh, 7 tambah 3 itu sama dengan 10, di mana 7 dan 3 merupakan bilangan bulat positif. Nah, jika keduanya dijumlahkan, maka akan menghasilkan bilangan bulat juga, yaitu 10. Kemudian contoh yang kedua, 10 tambah negatif 5 itu sama dengan 5. Nah, di mana 10 merupakan bilangan bulat positif dan negatif 5 merupakan bilangan bulat negatif. Jadi jika kedua bilangan tersebut dijumlahkan, akan menghasilkan bilangan positif, yaitu 5, atau bilangan bulat positif. Nah, itu adalah sifat tertutup atau sifat yang pertama. Yang kedua ada sifat komutatif atau pertukaran. Nah, ini rumusnya. A tambah B sama dengan B tambah A, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Nah, bagaimana maksud sifat komutatif atau pertukaran itu? Nah, seperti ini. A tambah B itu sama dengan B tambah A. Jadi ditukar dia A dan B-nya. Ini A-nya di depan, ini A-nya di belakang. Nah, tetapi jika dijumlahkan itu hasilnya akan sama. Sebagai contoh, 4 tambah 2 itu akan sama dengan 2 tambah 4, di mana penjumlahan ini hasilnya adalah sama-sama 6. Nah, pada sifat komutatif atau pertukaran, walaupun bilangan itu ditukar posisinya, hasilnya akan tetap sama. Selanjutnya sifat yang ketiga, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, untuk rumusnya adalah ini. Dalam kurung A tambah B ditambah dengan C itu akan sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Jadi perbedaannya itu letaknya di tanda dalam kurungnya. Jadi walaupun berbeda, jika kita jumlahkan itu hasilnya akan sama. Nah, di mana A, B, dan C itu adalah bilangan bulat. Sebagai contoh, 2 tambah 3
tambah 4 itu sama dengan 2 tambah 3 tambah 4. Nah, jika di sini yang di dalam kurung adalah 2 tambah 3, sedangkan yang di sini 3 tambah 4, namun jika kita jumlahkan keduanya itu akan sama-sama menghasilkan 9. Nah, itu disebut dengan sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, yang keempat, memiliki inverse. Nah, jadi inverse itu adalah lawannya atau negatifnya. Jadi misalkan A tambah lawannya atau negatif A itu akan sama dengan 0. Jadi berapapun bilangan, jika dijumlahkan dengan inverse-nya atau lawannya, hasilnya adalah 0. Sebagai contoh, 7 tambah negatif 7 ini sebagai lawannya atau inverse-nya, maka hasilnya adalah 0. Nah, itu adalah sifat yang keempat. Selanjutnya adalah sifat yang kelima, memiliki identitas. Nah, jika suatu bilangan ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ini dia. Jika suatu bilangan bulat dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Sebagai contoh, 8 tambah 0 itu hasilnya adalah 8. Nah, jika suatu bilangan bulat 8 dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri, yaitu 8. Nah, jadi itu adalah 5 sifat dari operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menerapkan penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Sebagai contoh soal, kalian bisa lihat di bawah ini. Nah, 4 tambah 5 sama dengan 9. Bagaimana kita menghitung 4 tambah 5 sama dengan 9 ini? Dengan menggunakan garis bilangan. Jadi, kalian bisa lihat pada garis bilangan ini. Nah, langkah awal yang harus kalian kerjakan adalah kalian selalu bergerak dari angka 0. Kemudian kalian lihat angka yang pertama adalah 4. Jadi 4 itu kan positif. Jadi kalian bergerak dari 0 ini sebanyak 4 langkah ke kanan. Kalian akan berhenti di angka 4 ini. Kemudian selanjutnya tambah dengan 5. Jadi 5 itu kan dia bernilai positif. Jadi dari 4 kalian bergerak 5 satuan ke kanan. Jadi ini tambah 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian akan berhenti terakhir di angka 9. Jadi itulah dia hasilnya dengan menggunakan garis bilangan. Jadi 4 tambah 5 itu akan sama dengan 9. Bagaimana jika kita menjumlahkan bilangan bulat negatif dengan positif? Nah, contoh yang kedua, itu kalian bisa lihat. Kalian selalu bergerak dari angka 0. Kemudian lihat angka yang pertama, negatif 2. Berarti kalian bergerak 2 langkah atau 2 satuan ke kiri. Jadi dari 0, 1, 2 itu ke kiri, kalian akan berhenti di negatif 2. Kemudian tambah dengan 5. 5 itu kan positif. Berarti dari negatif 2 kalian bergerak 5 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi posisi terakhir kalian berhenti itu adalah di angka 3. Berarti negatif 2 tambah 5 itu sama dengan 3. Nah, itu untuk operasi hitung penjumlahan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan operasi hitung pengurangan pada bilangan bulat. Nah, jadi yang harus kalian ketahui pada pengurangan bilangan bulat itu juga ada sifatnya. Yang pertama,
A dikurangi dengan negatif B, maka itu akan sama dengan A tambah B. Jadi ini negatif ketemu dengan negatif, maka dia akan menjadi positif. Nah, itu sifat yang pertama. Untuk contohnya, 3 dikurangi negatif 6 itu akan sama dengan 3 tambah 6, sama dengan 9. Nah, untuk sifat yang kedua, negatif A dikurangi B itu akan sama dengan negatif dalam kurung A tambah B. Berarti untuk contoh soalnya, negatif 4 dikurangi 2 itu akan sama dengan negatif dalam kurung 4 tambah 2. 4 tambah 2 itu kan hasilnya 6. Tulis negatifnya, berarti jawabannya adalah negatif 6. Kemudian lanjut ke sifat yang ketiga. Negatif A dikurangi negatif B itu akan sama dengan negatif A tambah B. Nah, itu contoh soalnya. Negatif 8 dikurangi negatif 4 itu akan sama dengan negatif 8 ditambah 4, sama dengan negatif 4. Itu adalah sifat dari pengurangan. Ada 3. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Kalau tadi kita membuat penjumlahan dengan garis bilangan, sekarang kita membuat pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Untuk contoh soal yang pertama, 4 kurang 3. Nah, kira-kira berapa jawaban 4 kurang 3? Nah, itu bisa kalian lihat. 4 kurang 3 berarti kalian bergerak dari 0 menuju 4 satuan ke kanan, karena 4 itu adalah positif. Berarti dari 0 bergerak 4 langkah atau 4 satuan ke kanan. Nah, berhenti di angka 4. Kemudian dikurang 3, atau bentuknya bisa kalian rubah menjadi ditambah negatif 3. Berarti dari 4, karena ini negatif 3, berarti dari 4 itu kalian bergerak ke kiri sebanyak 3 satuan. Berarti 1, 2, 3. Nah, ini posisi terakhir kalian. Berarti 4 kurang 3 itu akan sama dengan 1. Nah, untuk contoh yang kedua, negatif 5 dikurangi negatif 2 itu bisa kalian gunakan sifat yang ketiga. Jadi negatif 5 dikurangi negatif 2 itu akan sama dengan negatif 5 tambah 2. Sama seperti contoh yang pertama, kalian selalu bergerak dari angka 0. Kemudian angka yang pertama ini kan negatif 5. Jadi karena dia bernilai negatif, maka dia akan bergerak ke kiri sebanyak 5 satuan. Dia akan berhenti di negatif 5. Kemudian angka yang kedua itu adalah 2. 2 itu kan positif. Berarti dari negatif 5 akan bergerak ke kanan sejauh 2 satuan. Berarti 1, 2. Ini adalah posisi terakhir. Jadi negatif 5 dikurangi negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 3. Nah, untuk operasi hitung yang ketiga itu ada perkalian. Nah, jadi untuk perkalian itu merupakan operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Nah, jadi ini adalah bentuk umum dari perkalian. Jika N adalah sebarang bilangan bulat positif, maka N kali A itu akan sama dengan A ditambah A tambah A tambah A itu sebanyak N. Jadi A-nya ini adalah sebanyak N.
untuk mempermudah kalian mengerti, Bapak buatkan contoh. Misalkan 3 kali 4. Nah, itu berarti 4-nya dijumlah sebanyak 3 kali. Di 4 tambah 4 tambah 4 itu akan sama dengan 12. Nah, contoh yang lain. Misalkan 2 kali negatif 5. Berarti negatif 5 ini kalian jumlah sebanyak 2 kali. Berarti negatif 5 ditambah negatif 5 itu hasilnya adalah negatif 10. Ini terkait dengan perkalian. Ini adalah hal yang penting harus kalian ingat. Perkalian atau tanda dalam perkalian. Nah, jika bilangan itu positif dikali bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Bilangan positif kali bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Kemudian bilangan negatif kali positif, hasilnya negatif. Dan negatif kali negatif adalah positif. Contohnya seperti ini. Ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Berarti hasilnya adalah negatif. Nah, jadi ini benar hasilnya negatif. Kemudian ini positif, ini positif. Ini dia punya tandanya, hasilnya juga positif. Nah, itu untuk perkalian. Nah, dalam perkalian juga ada sifat-sifatnya. Sifat yang pertama adalah sifat tertutup, sama seperti penjumlahan yang sudah Bapak jelaskan tadi. Berarti suatu bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, hasilnya juga akan menjadi bilangan bulat. Nah, sebagai contoh, negatif 6 kali 3 itu sama dengan negatif 18. Negatif 6 bilangan bulat negatif, 3 ini merupakan bilangan bulat positif. Jika dikalikan hasilnya juga akan menjadi bilangan bulat. Namun ini bilangan bulat negatif. Contoh yang kedua. Negatif 4 kali negatif 5 itu sama dengan 20. Di mana negatif 4 dan negatif 5 itu adalah sama-sama merupakan bilangan bulat negatif. Dan jika kedua bilangan itu dikalikan juga akan menghasilkan bilangan bulat juga, namun ini hasilnya bilangan bulat positif. Kemudian untuk sifat yang kedua pada perkalian itu adalah sifat komutatif. Sama seperti penjumlahan tadi, sifat pertukaran. A kali B akan sama dengan B kali A. Sebagai contoh, 4 kali 2 itu akan sama dengan 2 kali 4. Di mana hasilnya adalah sama-sama 8. Nah, ini dia hasilnya. 4 kali 2 sama dengan 2 kali 4. Oke, kita lanjutkan ke sifat yang ketiga, yaitu sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini juga berlaku pada perkalian. Jika A kali B kali C itu akan sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Nah, sebagai contohnya bisa kalian lihat 2 kali 3 dikali 4 itu akan sama dengan 2 kali 3 kali 4. 2 kali 3 6, kali 4 kan 24. Nah, ini 3 kali 4 12, 12 kali 2 juga 24. Ini adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah memiliki identitas. Nah, jika A dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah A. Jadi identitas itu adalah jika sebarang bilangan bulat dikalikan dengan 1, maka hasilnya juga bilangan bulat itu sendiri. Jadi dalam perkalian itu identitasnya adalah 1. Jika di penjumlahan tadi kan identitasnya adalah 0. Oke,
Oke, sebagai contoh, 8 kali 1 itu sama dengan 8. Selanjutnya yaitu perkalian 0. Berapapun bilangan, jika dikalikan dengan 0, itu hasilnya adalah 0. Itu namanya perkalian 0. Misalkan A-nya kita ganti dengan 100, maka 100 kali 0 hasilnya juga akan menjadi 0. Kemudian yang keenam, sifat distributif atau penyebaran. Nah, ini harus kalian ingat dan kalian ketahui. Nah, yang pertama adalah distributif terhadap penjumlahan. Bisa kalian lihat rumusnya, A kali B tambah C. Nah, itu akan menjadi A kali B tambah A kali C. Mengapa bisa demikian? Nah, caranya adalah, ini kalian lihat, A kalikan dengan B, kemudian operasinya tetap tambah, A kalikan dengan C. Di ini dia nanti rumusnya. Nah, sebagai contoh, 2 kali 2 tambah 3 itu akan sama dengan 2 kali 2 tambah 2 kali 3. Nah, jika kalian ingin menghitung secara langsung, 2 tambah 3 itu kan 5. Berarti 2 kali 5 itu 10. Berarti sama saja dengan 2 kali 2 tambah 2 kali 3. 2 kali 2 itu 4, ditambah 6 kan 10. Nah, kemudian distributif juga terhadap pengurangan. Jadi A kali B kurang C itu akan sama dengan A kali B dikurang A kali C. Nah, contohnya 3 kali 4 kurang 3 sama dengan 3 kali 4 dikurang 3 kali 3. Jadi 4 kurang 3 kan 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Ini juga sama, 3 kali 4 12, 3 kali 3 9. 12 kurang 9 itu hasilnya adalah 3. Nah, selanjutnya adalah operasi hitung pembagian. Ini operasi hitung yang terakhir. Nah, dalam pembagian kita juga harus memperhatikan tandanya. Nah, ini ada beberapa aturan tanda dalam membagi bilangan bulat. Yang pertama, bilangan positif dibagi bilangan positif, maka hasilnya juga bilangan positif. Sebagai contoh, 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Ini positif, positif, hasilnya juga positif. Yang kedua, bilangan positif dibagi bilangan negatif itu sama dengan bilangan negatif. Jadi 21 dibagi dengan negatif 3 hasilnya adalah negatif 7. Jadi ini positif, negatif, negatif. Yang ketiga, negatif dibagi positif itu sama dengan negatif. Sebagai contoh, negatif 18 dibagi dengan positif 3 itu hasilnya adalah negatif 6. Kemudian negatif bagi negatif hasilnya adalah positif. Contohnya, negatif 8 dibagi negatif 2 itu sama dengan 4. Nah, sebagai catatan, dalam membagi sebuah bilangan bulat dengan bilangan bulat lainnya, bagilah terlebih dahulu tanda bilangannya. Jadi tandanya dulu kalian bagi atau perhatikan dengan mengingat pembagian tanda ini, baru kalian bagikan bilangannya. Nah, itu untuk pembagian. Nah, untuk materi yang terakhir itu adalah aplikasi operasi hitung bilangan bulat. Jadi aplikasi operasi hitung bilangan bulat ini berkaitan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Nah, biasanya untuk aplikasi operasi hitung bilangan bulat itu contohnya seperti bisa kalian gunakan, contohnya itu suhu ruangan. Misalkan kamar kalian itu menggunakan AC, jadi dari awalnya tidak menggunakan AC, misalkan suhunya 32 derajat. Setelah kalian menggunakan AC, suhunya menjadi
18 derajat. Nah, tentunya itu akan terjadi penurunan suhu. Nah, itu juga bisa disebut sebagai operasi hitung bilangan bulat. Itu bisa dengan menggunakan pengurangan. Nah, jadi aplikasi operasi hitung bilangan bulat itu bisa kalian gunakan rumus ini. Perbandingan itu akan sama dengan bilangan terbesar dikurangi dengan bilangan terkecil. Jadi, atau jika contoh yang tadi itu adalah menggunakan suhu, jadi suhu yang terbesar itu kalian kurangi dengan suhu yang terkecil. Nah, untuk contoh soalnya, jika diketahui suhu di kota A pada malam hari yaitu 25 derajat Celcius, sedangkan suhu di kota B pada malam hari yaitu 2 derajat Celcius. Nah, tentukan perbandingan suhu pada kota A dan kota B. Jadi kalian gunakan rumus ini, perbandingan suhunya adalah suhu terbesar kan 25 derajat. Kemudian suhu yang terkecil 2 derajat, berarti tinggal kalian kurangi, maka kalian akan menemukan perbandingan suhunya yaitu 23 derajat Celcius. Nah, masih banyak contoh lain tentang aplikasi operasi hitung bilangan bulat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itu bisa kalian gunakan rumus ini untuk mencari perbandingannya. Nah, jadi sekian materi yang bisa Bapak jelaskan terkait dengan bilangan bulat. Nah, untuk tugas, ini silahkan kalian kerjakan. Ini ada 4 soal, ini ada 5 soal. 1, 2, 3, ini harusnya 4, ini 5. Bapak salah ketik. Nah, tugas ini kalian kerjakan di double folio. Ini baca dulu ketentuannya seperti apa. Tentukan dan gambarlah dengan garis bilangan. Berarti kalian harus menggunakan garis bilangan untuk menentukan hasil dari penjumlahan ini dan juga pengurangan bilangan yang sudah Bapak berikan ini. Nah, jadi tugas ini kalian kerjakan di double folio, kemudian hasilnya kalian foto dan kirim ke Google Classroom. Nah, jadi nanti di Google Classroom itu akan Bapak nilai dan Bapak serahkan kembali kepada kalian. Jadi ingat, kalian kerjakan di double folio kelima soal ini beserta caranya dan juga ketentuan yang sudah ada pada masing-masing soal ini. Kemudian jawabannya ingat dikirim ke Google Classroom. Nah, jadi sekian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran online minggu depan.